Salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang terkasih. Berbahagia kembali kita dipertemukan oleh Tuhan lewat renungan hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 117 ayat yang kedua. Jehovah debatattado. Kogota dang haposani tibudo magohita pinilit ni Jehovai natuk pamonang hita aisego arni ima anak nai Tuhata Yesus si gonggom sasude nasotarbain somonang. Kita bersatu dalam doa. Syukur serta hormat bagimu Allah Bapa di surga atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Napas kehidupan, kesehatan, serta kekuatan yang Tuhan telah anugerahkan, kiranya dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah firman-Mu yang hendak menyapa kami, membekali dan memberangkatkan kami untuk menjalani setiap kehidupan dan melakukan seluruh pekerjaan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Dalam bahasa Batak Toba, Roma hatani Jesaya tu nasida maddok. Songonoddo dohonon muna tu tuan munai. Songonoddo hatani Jehovah. Unang homa biar maradopon hata akka naung binegim, akka naung ni isakkon ni akka naposo ni Raja Sian Asur palea ahu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani tidak selamanya seperti yang diharapkan. Bahkan mungkin saat kita sedang berada di puncak kehidupan dan semuanya berjalan dengan baik. Namun ketika kita oleh karena sesuatu hal tiba-tiba berada di jurang kehancuran, apa yang akan kita lakukan? Sebagian orang mencari sejuta alasan untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan keluarga, menyalahkan orang tua, bahkan hingga menyalahkan Tuhan. Sementara hanya sedikit orang yang mampu mendaki ke puncak kedua kehidupannya. Artinya kembali melakukan hal-hal untuk memperbaiki kehidupannya. Tantangan dan masalah merupakan tanda bahwa kita masih hidup. Sebagaimana dikatakan oleh seorang filsuf, jika kita cermati lebih jauh, memang tidak ada satupun tempat di dunia ini yang terbebas dari tantangan, yang terbebas dari masalah. Karena itu, tantangan yang dilakoni dengan baik akan memberikan pembelajaran yang paling berharga bagi kehidupan kita. Demikian juga yang dihadapi oleh Raja Hizkia.
ketika memerintah Yehuda atau Israel Selatan tahun 720 sebelum Masehi. Hizkia adalah salah satu raja yang berkenan di hati Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan. Namun sekalipun Hizkia adalah seorang raja yang disukai atau berkenan di hadapan Tuhan, bukan berarti dia tidak memiliki persoalan. Dia tidak memiliki tantangan yang sangat berat untuk dia hadapi. Kita tahu apa yang menjadi persoalan dalam nas kita ini, yaitu ketika Raja Asyur hendak merebut Yerusalem dengan olok-olokan oleh budak-budak Asyur. Mereka menghina dan melecehkan Raja Hizkia. Bahkan mereka menghina, melecehkan Tuhan karena dianggap lemah dan tidak mampu menghadapi kekuatan lawan. Bangsa Asyur adalah memang bangsa yang sangat besar dan tergolong maju pada zaman itu. Hampir semua bangsa takut kepada mereka karena Asyur dikenal sebagai bangsa yang selalu menang jika berperang. Maka tidak heran jika umat Israel pun merasa takut dan tunduk kepada bangsa Asyur. Karena kehebatan bangsa Asyur ternyata membuat mereka menjadi sombong. Bangsa Asyur menjadi meninggikan diri, bahkan menyingkirkan keberadaan Allah dalam hidupnya. Dan mereka pun sempat berpikir bahwa Allah tak sanggup menghempang setiap perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena kehebatan mereka, seakan-akan mereka di atas kuasa Allah. Artinya mereka telah merasa melebihi kehebatan Allah. Sehingga apa yang mereka sampaikan, bahkan dengan penuh kesombongan, Raja Asyur mengatakan, "Janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku." Demikian Raja Asyur menyampaikannya, mempengaruhi, memprovokasi orang-orang Israel. Oleh karena perkataan itulah, setelah Hizkia mendengarkan perkataan itu, dia sangat berduka dan menyuruh untuk melakukan hari perkabungan. Dan dia berdoa kepada Allah. Dalam perkabungan itu, Hizkia menyampaikan penistaan yang telah dilakukan oleh Asyur. Dan dia berharap ada kekuatan melawan Asyur melalui kelahiran seorang anak, tapi tidak ada generasi yang kuat untuk mematahkan kesombongan lawan. Saudaraku yang terkasih, dengan memakai kain berkabung, Hizkia datang kepada Tuhan dan membawa segala perkara penistaan nama Tuhan oleh orang-orang Asyur. Bangsa Asyur bahkan berani menantang bahwa Tuhan tidak akan sanggup menahan mereka untuk menghancurkan Yerusalem. Dalam kesombongannya, bangsa Asyur semakin menjadi-jadi karena keinginan untuk menguasai dan untuk melakukan sesuka hati mereka. Oleh karena itulah Hizkia datang kepada Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesahnya. Dia menyampaikan persoalan yang sedang dia hadapi. Sehingga dia memiliki suatu keyakinan bahwa hanya pertolongan Tuhan saja yang akan dapat menolong, menyelamatkan umatnya. Dan dia hanya mau bersandar
kepada kekuatan Tuhan, karena dia tahu hanya Allah yang punya kuasa dan di atas segala kuasa yang ada. Firman Tuhan hari ini merupakan jawaban yang diberikan oleh Allah kepada Hizkia melalui Yesaya. Apa yang disampaikan? Agar tidak takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh Asyur. Sebab Allah sendiri yang akan menolong mereka dari tangan Asyur. Hizkia yakin benar bahwa hanya Allah yang dapat menolongnya dari ancaman kerajaan Asyur itu. Maka dia mempercayakan seluruh pertaruhan hidupnya kepada Tuhan saja. Dan saatnya Allah akan menaklukkan Raja Asyur dan semua bangsa yang merendahkan dan menghujat Allah. Maka Hizkia diminta untuk tetap pada imannya kepada Allah. Jangan ketakutannya membuat imannya buyar, membuat imannya lemah. Maka Nabi Yesaya memberi kekuatan dan semangat kepada mereka agar jangan takut terhadap perkataan-perkataan yang telah engkau dengar, perkataan yang telah mereka dengarkan, bahwa sebenarnya kekuatan Allah jauh melebihi segala kekuatan yang ada, lebih kuat dan lebih dahsyat dari apa yang mampu kita bayangkan. Hanya saja Hizkia dan kita juga saat ini diminta percaya dan berserah sepenuhnya hanya kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, sahabat dan murid Tuhan Yesus, kita juga percaya bahwa hanya Allah saja yang menjadi penolong dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, dalam setiap persoalan hidup kita. Semua lawan dan semua keadaan sulit yang mengancam dan menghadang justru adalah penguatan dan pengujian iman kita. Kita harus diuji agar kita terbukti kalau iman kita sudah semakin kuat. Dan ujian itu akan semakin merekatkan kita kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Allah. Oleh karena itu, jangan pernah mengandalkan kekuatan, pikiran, serta kemampuan kita sendiri, tetapi berserahlah kepada Allah agar Dia yang menolong dan menyertai kita. Sebagaimana dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tentunya firman ini mau meneguhkan kita juga saat kita menghadapi berbagai persoalan hidup. Mari bersandarlah hanya kepada Tuhan. Sikap Yesaya yang tidak takut terhadap ancaman umat Asyur hendaknya juga kita miliki. Keberanian di dalam iman dan selalu berkata bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Jangan pernah takut, tetaplah andalkan Tuhan. Sebaliknya ibu bapak saudara yang terkasih, ketika kita menyerah merupakan sebuah alasan yang memang sangat menghibur bagi banyak orang. Tetapi ingat saudaraku, menyerah kepada keadaan hampir banyak dilakukan oleh semua orang. Hanya sedikit orang yang membuang kata menyerah dan menggantikannya dengan kata berjuang. Orang-orang seperti inilah yang berjuang tanpa putus asa dan yang akhirnya mampu mengubah kehidupan yang pahit menjadi manis. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyikapi
setiap keadaan. Itulah yang menentukan keadaan kita pada hari yang akan datang. Oleh karenanya, mari berjuang, karena perjuangan yang kita lakukan tidak akan pernah mematikan kita. Justru sikap pasrah dan menyerahlah yang akan membunuh impian bahkan hidup kita sendiri. Jangan pernah khawatir, karena itu hanya akan melemahkan kita dan kemudian akan membuat kita menjadi semakin jauh dari Tuhan dan akan jatuh kepada sikap yang mengandalkan kekuatan dunia ini. Mazmur 118 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudaraku yang terkasih, sebagaimana Sokrates pernah berkata, hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Hanya ada satu tempat di dunia ini di mana manusia terbebas dari segala ujian hidup, yaitu kuburan. Itu artinya tanda bahwa manusia itu masih hidup adalah ketika ia mengalami ujian, ketika ia mengalami kegagalan, ketika ia mengalami penderitaan. Lebih baik kita tahu mengapa kita gagal daripada tidak tahu mengapa kita berhasil. Terkadang hidup ini perlu merasakan sakit dan ujian, bahkan jatuh hingga titik dasar atau titik nol untuk menemukan esensi nilai kehidupan itu sendiri. Sebagaimana yang pernah dikatakan Billy P.S. Lim dalam bukunya Dare to Fail. Apa yang dia katakan? Bahwa banyak orang yang menerjemahkan ujian hidup dan penderitaan sebagai suatu bagian dari kegagalan hidup. Itulah sebabnya ia mengatakan, tidak ada kegagalan, hanya sukses yang tertunda. Tidak ada kegagalan, hanya sukses yang tertunda. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh punya semangat, nilai juang yang tinggi. Dan kita boleh mengingat apa yang pernah dikatakan oleh seorang sufi dalam pengajarannya ketika kita menghadapi ujian hidup. Dikatakan, jangan berdoa kepada Sang Pencipta supaya ujian itu berlalu, tetapi berdoalah, ya Sang Pencipta, berilah kekuatan kepadaku untuk dapat melalui dan menghadapi ujian hidup ini. Selamat berdoa dan tetap beriman, tegar dan bernaung selalu kepada Tuhan, agar kita dapat meraih makna hidup melalui ujian kehidupan yang kita jalani. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa ketika kami menghadapi ujian, tantangan dalam kehidupan ini, ancaman apapun itu Tuhan, bahwa sesungguhnya itu adalah cara Tuhan untuk menguji kami agar semakin dekat dan hanya bersandar kepada Tuhan. Kiranya kami juga memiliki keberanian seperti yang Yesaya sampaikan, bahwa kami tidak akan pernah takut dan gentar, tapi kami percaya Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuat, yang akan menolong dan memberkati kami.
Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan kuat kuasa Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kami. Biarlah kegagalan dan seluruh tantangan hidup semakin meneguhkan keberadaan kami, iman percaya kami, dan kami pada akhirnya akan beroleh kemenangan dan meraih makna kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu, baik mereka yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, bekerja di tempat-tempat lainnya Tuhan, di rumah sakit, di sekolah. Biarlah mereka Tuhan berkati, beri kekuatan, beri sukacita. Jika ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan duka, dalam keadaan pergumulan hidup, tolong mereka Tuhan oleh karena belas kasihan, agar mereka bersukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan kiranya menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup, dan percayalah selama kita bertaut dan pasrah berserah kepada Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Tetap jaga kesehatan. Horas.